Ki Hajar Dewantara II. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Bersama Bu Intan tentunya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan bukumu untuk mengikuti pembelajaran. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menuju ke pembelajaran hari ini, Bu Intan ingin bercerita sedikit nih. Cerita apa sih? Beberapa waktu yang lalu, Bu Intan berkesempatan untuk datang ke sebuah pameran. Pameran buku anak-anak. Di sana banyak sekali buku. Bu Intan sangat senang sekali. Apakah anak-anak pernah mendatangi sebuah pameran? Bisa pameran buku, pameran benda unik. Wah, sepertinya sudah ada nih. Nah, mungkin anak-anak ada yang bertanya-tanya, Bu Intan kok tanya-tanya pameran, ada apa sih? Nah, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Bu Intan akan mengajak anak-anak untuk mendatangi pameran ASEAN. Kemudian kita akan belajar peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Dan yang terakhir kita akan belajar magnet. Sudah siap belajar anak-anak? Wah, anak-anak, meskipun secara virtual, Bu Intan menyajikan bahwa saat ini kita sedang berjalan-jalan di sebuah pameran ASEAN. Lebih tepatnya pameran budaya ASEAN. Di sini ada beberapa macam anjungan. Ada anjungan Indonesia, ada anjungan Thailand, anjungan Vietnam, dan anjungan Brunei. Intinya, anjungan-anjungan ini tujuannya untuk memperkenalkan budaya yang ada di masing-masing negara. Seperti Benny dan teman-temannya yang datang ke pameran budaya ASEAN yang dapat kalian baca di buku tema 5 halaman 1-3. Kalian dapat menjeda video Bu Intan untuk membaca perjalanan Benny dan teman-temannya saat mengunjungi pameran budaya ASEAN. Anak-anak, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing loh, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata Indonesia memiliki peran dan posisi yang baik dalam kancah perekonomian ASEAN. Untuk lebih memudahkan anak-anak memahaminya, silahkan simak tayangan berikut ini. Anak-anak, perhatikan penjelasan berikut ini ya, tentang peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Sebetulnya, untuk apa sih ada kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi? Jawabannya, seperti yang tadi Bu Intan sudah sampaikan, bahwa negara anggota ASEAN mempunyai potensi sumber daya yang berbeda-beda. Salah satunya adalah sumber daya ekonomi. Agar kebutuhan setiap negara terpenuhi, maka negara anggota ASEAN pun menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi. Indonesia juga turut serta loh dalam kerjasama tersebut. Lalu, apa saja sih peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN? Yang pertama, Indonesia membuka pusat promosi ASEAN di Tokyo, Jepang. Tugasnya untuk mengembangkan dan mempromosikan berbagai bidang. Yang kedua, Indonesia menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Contoh barang sejenis yang dikelola adalah karet alam, kelapa sawit, dan tuna. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan perdagangan. Yang ketiga, menyediakan cadangan pangan ASEAN. Untuk apa sih?
Cadangan pangan disiapkan untuk kondisi darurat meliputi bencana alam maupun krisis pangan. Masih ada lagi loh peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Selanjutnya adalah membentuk Komite Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN. Komite ini di bawah naungan COIME yang berkedudukan di Filipina. COIME sendiri adalah Committee on Industry, Mining, and Energy. Selanjutnya, membangun proyek industri bersama. Ternyata Indonesia berperan aktif loh dalam mendirikan proyek industri bersama. Contoh yang sudah dijalin adalah pabrik pupuk di Aceh dan Malaysia. Selain itu, ada pabrik tembaga di Filipina, proyek vaksin di Singapura, dan proyek Abu Sauda di Thailand. Kemudian, Indonesia membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN. Indonesia berperan dalam mendirikan Koperasi ASEAN atau ACO, ASEAN Cooperative Organization. Koperasi ASEAN bertujuan untuk memperkokoh ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, sudah paham belum dengan penjelasan Bu Intan? Oke anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Masih ingat cerita Bu Intan yang datang ke pameran buku beberapa waktu yang lalu? Ternyata di sana Bu Intan tidak hanya membeli buku, tapi Bu Intan menemukan suatu hal yang lucu dan unik. Apa ya? Tada, ini dia. Anak-anak bisa melihat. Kira-kira apa ya ini? Wah, ternyata panda yang lucu ini bisa ditempelkan di kulkas ya. Ini adalah magnet. Nah, simak penjelasan Bu Intan berikut ini tentang sejarah magnet, jenis, dan bentuk magnet. Jangan lupa kerjakan penugasannya ya. Wah, ternyata si panda yang lucu ini bisa menempel di kulkas ya. Kok bisa sih? Ternyata bagian belakang panda ada magnetnya loh. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu magnet dan bagaimana sejarah magnet? Nah, benar. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Pertama kali ditemukan di wilayah Magnesia. Sesuai tempat ditemukannya, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit atau yang sekarang kita kenal dengan magnet. Magnet dapat menarik benda karena mempunyai gaya magnet loh. Kekuatan gaya magnet paling besar terletak pada kedua ujungnya yang disebut kutub. Maka dari itu, seperti pada gambar, ada tulisan S, ada tulisan N pada magnet. Lalu apa artinya? Magnet memiliki dua kutub, yakni U atau utara dan A atau N, yakni north. Sementara kutub selatan magnet disimbolkan dengan huruf S dari kata selatan atau south. Berikut ini adalah bentuk-bentuk magnet ya. Nah, apakah anak-anak sudah memahami pembelajaran hari ini? Jika ada yang belum, silakan anak-anak bertanya di WhatsApp group. Nanti kita akan bahas bersama ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan LKPD dan soal evaluasinya ya. Dadah.